Video yang merekam bentrokan terjadi antara warga dan Brimob Polda Sulawesi Utara, di mana warga masuk ke lokasi pertambangan emas yang dijaga oleh anggota Brimob. Sempat terdengar suara tembakan dan tidak lama terlihat seorang warga digotong dengan mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan. Diketahui korban yang mengalami luka tembak bernama Fredo Tongkoto tewas yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Menurut Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Daci, kejadian bermula saat sekelompok warga mendatangi lokasi tambang dengan membawa senjata tajam, sedangkan petugas yang berjaga meminta warga keluar namun tidak diindahkan hingga terjadi keributan sehingga petugas melayangkan tembakan peringatan. Setelah terdengar suara tembakan, warga semakin beringas dan membakar camp dan fasilitas lainnya. Penembakan yang belum kita tahu dan kita melakukan penyelidikan secara mendalam dari Kabid Propam sudah mendalami, dari Dirut sudah mendalami juga motif daripada penembakan tersebut. Tapi yang jelas saya sampaikan pada rekan-rekan media bahwa anggota yang gagal sudah kita tarik dan sudah kita periksa, bahkan sudah kita pansus. Tidak ada perintah untuk anggota kita untuk mengamankan kamu ini, tidak ada. Dan Kapolda berulang-ulang kali sampaikan. Kini polisi masih mendalami motif penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang warga dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langin Ayus melaporkan. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Galuh Pandu. Sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya seorang remaja laki-laki yang berkendara motor tanpa helm menangis setelah ditangkap karena mengejek polisi saat razia balap liar di Lumajang. Sementara di Jambi, seorang diduga pencuri ponsel meninggal dunia setelah dihakimi massa. Seorang remaja laki-laki di Lumajang mengejek polisi saat berkendara motor tanpa menggunakan helm. Remaja tersebut berdiri di atas motor untuk mengejek polisi yang mengejarnya dalam razia balap liar.
Tobat. Saat berhasil ditangkap, remaja tersebut menangis dan sesampainya di kantor polisi, remaja tersebut diminta menelpon ibunya. Ketika orang tuanya tiba di kantor polisi, remaja tersebut langsung bersujud meminta maaf. Seorang pria diduga pencuri ponsel meregang nyawa usai dihakimi massa di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Warga menganiaya korban hingga korban berlumuran darah dan diikat di pohon. Sempat dibawa ke puskesmas, nyawa korban tidak tertolong. Keluarga korban tidak terima atas insiden ini dan akan melaporkan ke polisi. Polisi sendiri kini tengah memeriksa sejumlah pelaku terkait insiden nahas ini. Seorang pria berinisial AS tak berkutik ketika diamankan aparat gabungan TNI Polri bersama warga di Gunung Putri, Bogor. AS ditangkap setelah menganiaya 3 warga dengan senjata tajam hingga terluka parah. Sempat buron, pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah gubuk di kawasan hutan lindung Gunung Putri, Bogor. Motif pelaku penganiayaan ketiga korbannya masih diselidiki polisi. Pemirsa, warga mengepung sebuah warung makan yang baru saja dibobol 2 pencuri di Makassar. Kedua pelaku mencuri perabotan serta kotak amal warung. Gua jangan melempar. Puluhan warga mengepung sebuah warung soto yang dibobol maling di Jalan Petarani, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian Polsek Panakukang dibantu warga menyisir bagian dalam warung guna mencari pelaku yang diduga masih bersembunyi. Namun para pelaku ternyata telah kabur dengan menjebol dinding seng warung. Selang beberapa jam, polisi menangkap salah satu pelaku di wilayah Kecamatan Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah 2 kali membobol warung makan tersebut menggunakan linggis dan obeng. Pelaku mencuri perabotan dan kotak amal warung dan hasilnya digunakan untuk membeli sabu. Yang diduga oleh terduga pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang. Untuk barang-barang yang diambil pelaku ini apa saja, Bang? Ada beberapa barang yang merupakan alat-alat masak dari warung tersebut seperti kompor listrik, kompor, kemudian ada juga kotak amal, kemudian peralatan dapur lainnya. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Sementara polisi juga memburu 1 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil mengungkap sindikat penjualan senjata api rakitan ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Polisi menangkap 3 tersangka serta 5 pucuk senjata api rakitan serta ratusan butir peluru berbagai kaliber. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur berhasil menggerebek home industri senjata api rakitan di sebuah rumah di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Penggerebekan tersebut, polisi juga menangkap 3 tersangka yang termasuk dalam sindikat peragit senjata api ilegal. 3 tersangka memiliki peran berbeda dalam pembuatan senjata api rakitan. Praktik senjata api rakitan ilegal ini terbongkar setelah Polda Papua menangkap Eko dan Yuni NMB yang merupakan ex-personel TNI. Keduanya diduga menjadi penyandang dana dan pembeli senjata api di distrik Puncak Jaya untuk kelompok kriminal bersenjata Papua. Kemudian terungkap senpi-senpi tersebut dibeli dari jaringan asal Bojonegoro. Jadi biasanya pada saat kita lakukan penggerebekan banyak ditemukan barang bukti antara lain alat-alat bubut, alat las, dan beberapa mesin wadah mesin kompresor. Jadi kompresor itu dipotong dulu, kemudian senjata ini dibagi dalam beberapa potongan, baru dimasukkan beserta dengan amunisi, kemudian dikirim menggunakan ekspedisi.
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 2 pucuk senjata api laras panjang, 3 senjata api laras pendek, serta 982 butir peluru berbagai kaliber produksi pabrikan. Buatannya, para pelaku bisa dikenakan hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang anak usia 11 tahun menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sambil menangis, korban mengaku dianiaya ayah tirinya. Sudah tambah rokok, Tata. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beginilah kondisi APA, 11 tahun pelajar kelas 5 sekolah dasar asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Melihat kondisi korban, para guru pun menangis dan merasa iba dengan kondisinya. Korban mengalami luka parah di kepala dengan kondisi darah masih mengucur deras. Setelah pakaian dibuka, terlihat luka lebam-lebam di sekujur tubuhnya dan luka kering bekas sundutan rokok. Setelah ditanyakan, pelaku penganiayaan adalah ayah tiri korban. Saat itu juga oleh para guru korban dibawa ke Polsek Gedek dan dilakukan visum di Rumah Sakit Rabasuni. Kasus ini terbongkar saat korban datang ke sekolah dengan luka parah di kepala dengan darah masih mengucur. Saat ditanya, awalnya korban tidak mengaku, namun setelah didesak baru mengaku jika dipukul menggunakan kayu oleh ayahnya. Awal anak masuk itu kelihatan berdarah, tapi darahnya itu sudah kental, sudah campur rambut itu sudah kental itu. Terus, nah, ditanya oleh guru-guru itu, saya dampingi juga dengan agak jauh. Saya tunggu pengakuannya itu. Ternyata jatuh terus, terbentur jatuh, tidak ngaku. Ya akhirnya saya suruh minta untuk ngantar ke postu. Kebetulan bedanya tidak ada, sebenarnya jam 9. Katanya sebagian teman-teman guru sudah ke rumah sakit aja. Tuh, apa ke rumah sakitnya, apa ke puskesmasnya begitu. Akhirnya terungkap ya di puskesmas itu karena dokter tahu kalau memang jatuhnya itu terlentang mesti bagian belakang. Kalau terluka mesti bagian depan, kok tengah-tengah gitu ya. Ternyata ada pengakuan yang dipukul ayahnya pakai kayu. Sementara itu, kepolisian Polres Mojokerto Kota langsung bergerak cepat dengan menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku langsung dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Mojokerto Kota. Sudah ditangani Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sudah ditetapkan tersangka atau belum? Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini sudah ditahan. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta. Pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari ya, tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik, jadi indikasinya
tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk, ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang. Ya, ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatantras karena yang bersangkutan menghilang, ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Dua pemuda yang diduga menjadi peserta kelompok bangunkan sahur dengan menenteng senjata tajam ditangkap. Informasinya hadir usai jeda di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.